maka kedua belah pihak itu sudah yakin terhadap keduanya. Jangan sampai nanti seseorang itu melaksanakan pernikahan kemudian terjadi perceraian dikarenakan tidak pernah melihat terhadap kondisi mempelai laki-lakinya maupun mempelai perempuannya. Ditutup cadar ternyata nenek-nenek. Repot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas banyak hal ya. Untuk yang terakhir itu kemarin sudah membahas hukum berdoa ya, berdoa mengangkat tangan. Ya, bisa dicek di video sebelumnya. Dan di video kali ini ya, nanti dulu pertanyaan rahasia ini. Yes, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah. Oke. Ini kemarin ada yang tanya Mas dari tetangga sih, ini tetangga. Jadi mungkin ada ya kejadian ketika orang menikah dengan wanita bercadar, Mas. Iya. Wanita bercadar itu bagaimana caranya? Kan belum pernah lihat itu ya, Mas. Iya. Mungkin ada yang belum pernah lihat orangnya. Itu bagaimana caranya kalau misal belum lihat, nanti kalau nggak cocok gimana? Terus ya banyak lah resiko-resiko ketidakcocokan terhadap mungkin wajahnya nggak seleranya seperti itu. Ataukah memang boleh dibuka terlebih dahulu seperti itu? Atau mungkin tanpa dibuka udah sah atau gimana ya? Untuk menurut pandangan fikih seperti apa? Monggo. Sambil merokok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa semuanya, channel Ngobrol Fikih pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bagaimana ketika seseorang itu melaksanakan pernikahan sedangkan kondisi perempuan itu kondisi bercadar. Dan mempelai laki-laki di situ memang belum pernah tahu sama sekali terhadap kondisi wajahnya, gitu ya. Ataupun pernah, tapi pada waktu akad nikahnya di seperti situ apa tetap caranya? bercadar, Iya. itu. Maka hukumnya seperti apa kan gitu ya? Iya. Oke. Pada kesempatan malam hari ini untuk menjawab pertanyaan itu, maka langsung pada kesempatan malam hari ini kita buka yaitu kitab karangan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri organisasi terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama. Dikatakan di dalam kitab Daul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, dikatakan di dalam kitab itu dikatakan seperti ini. Wa fi hasyiatil Bujairami ala syarhil minhaj, dikatakan di dalam kitab Hasyiah Bujairami yang menyari terhadap syarah dari kitab Al-Minhaj, wa yushtaratu fil in'iqadin nikahi 'alal mar'ati al-muntaqabati ayyaroha asyahidani qoblal aqdi. Disyaratkan sahnya sebuah pernikahan ketika seorang perempuan itu memakai cadar. Ayyaroha asyahidani qoblal aqdi. Disyaratkan kedua saksi dari kedua mempelai, saksi dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki itu harus mengetahui dulu terhadap wajah daripada perempuan itu tadi qoblal aqdi, sebelum melaksanakan akad nikah. Itu ya, ini kembalinya pada saksi berarti. Jadi gini Mas, di dalam selama melaksanakan suatu pernikahan, saksi itu merupakan menjadi tangan panjang daripada kedua belah mempelai. Saksi perempuan menjadi kepanjangan tangan daripada mempelai perempuan, saksi laki-laki merupakan menjadi kepanjangan tangan dari pihak laki-laki. Dia merupakan orang yang dipercaya di dalam melaksanakan akad itu tadi. Maka walaupun di situ kondisi mempelai laki-laki belum pernah sama sekali di situ melihat kondisi wajahnya mempelai
perempuan, tapi saksinya kok di situ sudah pernah melihat dan dia meyakini, wes maju wae, orangnya cantik. Ya. Itu maka di situ seperti hanya itu sudah boleh. Tidak apa-apa. Kemudian dilanjutin lagi, Mas. Falau ukida alaiha wa hiya muntaqobatun wa lam ya'rifha asyahidani lam yasihha. Ketika kok kondisi mempelai perempuan itu tadi di dalam melaksanakan pernikahan, kedua saksi pun juga belum pernah melihat terhadap kondisi wajah daripada mempelai perempuan itu tadi. Saksi dari kedua belah pihak belum pernah melihat, maka akadnya di situ tidak sah. Serem. Nah, akadnya di situ tidak sah. Maka ini memang harus hati-hati, Mas ya. Memang harus hati-hati. Ada kelanjutan lagi. Li'anna istima'i syahid al-aqda kastima'il hakim asyahadah. Dikarenakan jadi melihatnya seorang saksi itu merupakan menjadi kepanjangan tangan seperti halnya ketika seseorang ada hakim yang di situ mendengarkan terhadap persaksian daripada orang yang dihukum. Oh, ya. Jadi itu sangat penting sekali. Itu. Nah, kemudian ada pendapat lagi, qala Az-Zarkasi, sedangkan Imam Az-Zarkasi menambah keterangan lagi, mahalluhu idza kanat majhulatun wa illa fayashihu. Jadi kondisi seperti itu memang kondisi yang memang sama sekali tidak tahu. Tapi wa illa fayashihu, ketika di situ kok tidak majhulah, maka tidak apa-apa. Dalam arti gini, Mas. Contoh, pihak mempelai laki-laki sebelum akad nikah sudah pernah melihat terhadap kondisi daripada mempelai perempuan wajahnya. Sebenarnya sudah pernah dibukakan. Ini sebelum akad nikah. Jadi kalau pihak laki-laki sudah pernah melihat terhadap wajah daripada mempelai perempuan dan cadarnya sudah pernah dibuka, yang laki-laki di situ yakin oke, tidak masalah apa-apa, pada waktu akad nikah kedua saksi tidak perlu di situ melihat. Tapi kalau mempelai laki-laki sama sekali belum sampai mau diakadkan itu belum pernah tahu, maka kedua saksi harus melihat terhadap wajah daripada mempelai perempuan. Seperti itu ya. Ini bahkan kalau diperpanjang lagi, Mas, ada ulama tadi mengatakan dalam selanjutnya keterangan, wa ibaratu Muhammad Ar-Romli, di dalam ibaratnya kitab Imam Muhammad Ar-Romli itu dikatakan, layan aqidu nikahu muntaqobatin illa in urifaha asyahidani isman wa nasaban au suratan. Bahkan kalau Muhammad Ar-Romli itu mengatakan lebih detail lagi, tidak disahkan sebuah pernikahan ketika perempuannya itu bercadar kecuali kedua saksi dari kedua mempelai itu, satu, sudah mengerti terhadap namanya. Dua, mengetahui terhadap nasabnya. Tiga, mengetahui terhadap wajahnya. Nah, ini malah lebih ketat lagi. Ini lebih ketat lagi. Maka dengan kata lain, kita menggunakan pendapat yang pertama itu tadi, jadi itu malah rodok ringan lah. Dalam arti bagaimana ketika mempelai perempuan kok di situ kok bercadar, tapi mempelai laki-laki belum pernah tahu wajahnya, maka cukup disaksikan terhadap kedua belah saksi dari kedua mempelai. Tapi kalau pihak laki-lakinya kok di situ sudah pernah melihat terhadap wajah daripada mempelai perempuan, jadi saksi di situ tidak melihat terhadap wajah daripada mempelai perempuan, di situ sudah sah. Seperti itu, Mas. Kalau pendapat yang kedua itu tadi kan, sudah melihat wajah, meskipun sudah melihat wajah, tapi misal tidak jelas nasabnya, itu berarti tidak sah ya, Mas, untuk pendapat kedua. Kalau pendapat kedua ini tidak sah, jadi itu kan lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Jadi repot yang misal anak yang tidak diketahui orang tuanya, seperti itu ya juga repot juga. Iya, seperti itu. Terus saya pernah dengar pendapat yang ini, Mas. Ketika perempuan bercadar itu biasanya itu ada yang memperbolehkan dibuka ketika khitbah. Jadi ya sebelum akad, tapi kan khitbah biasanya tidak waktunya tidak bersamaan ya, mungkin 1 bulan sebelumnya. Apakah itu boleh, Mas, ketika khitbah dilihatkan wajahnya kepada calon pria, calon suaminya itu tadi? Ketika kita menarik kesimpulan dari keterangan kitab ini, maka boleh.
sama-sama sebelum akad ya. Maka boleh. Sebab gini Mas, perlu kita garis bawahi bahwa di dalam melaksanakan akad nikah itu memang jangan sampai terjadi bahasanya Jawa gelo itu bagaimana? Jangan sampai terjadi gelo di belakangnya. Dengan kata lain bagaimana? Maka kedua belah pihak itu sudah yakin terhadap keduanya. Jangan sampai nanti seseorang itu melaksanakan pernikahan kemudian terjadi perceraian dikarenakan tidak pernah melihat terhadap kondisi mempelai laki-lakinya maupun mempelai perempuannya. Ditutup cadar ternyata nenek-nenek. Iya. Padahal kalau kita melihat menarik kesimpulan kalau dalam kitab-kitab yang lain yang lebih panjang keterangannya itu tadi, di dalam pernikahan itu alangkah seyogianya lebih pantasnya itu adalah kufu. Kufu itu sebanding dengan kata lain seorang pihak laki-laki juga menerimakan kondisi perempuannya, seorang perempuan juga menerimakan terhadap kondisi laki-lakinya. Maka sebisa mungkin seseorang itu kan kalau sebisa mungkin nikah itu kan satu kali untuk selamanya. Iya, betul. Jadi ben gak nek gelomburi kan ya perlu diiling-ilingi juga kan seperti itu Mas ya kan. Iya, seperti itu. Ya, jadi meminimalisir perceraian ya Mas. Iya. Ini ada cerita teman-teman, ini Mas Abdullah ini kan penyuluh di KUA ya. Ini ada fenomena alam di kecamatan kami itu pernikahan 1 tahun ada berapa? 300 berapa? Yang jelas di situ banyak sekali pernikahan tapi juga banyak perceraian. Wah, ini kan 50% lebih. Jadi setengah dengan memperlihatkan perempuannya itu tadi itu merupakan bagian daripada meminimalisir terhadap kondisi perceraian agar keduanya itu nanti terjadi sinkronisasi. Terkadang kita itu melihat kondisi perempuannya itu juga sudah seorang perempuan melihat kondisi laki-laki juga tapi setelah terjadi pernikahan di situ terjadi percekcokan sehingga menimbulkan perceraian. Maka sedemikian mungkin hukum itu memberikan jalan keluar dengan sebagus-bagusnya dengan tujuan agar terjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Ini sudah sangat menjawab ya dari pertanyaan teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk hukum pernikahan atau cara lah, ini lebih ke cara ya, lebih ke ketika seseorang pria ingin menikahi wanita yang bercadar itu adalah sebelum akad itu harus melihat wajahnya terlebih dahulu, atau jika calon mempelai pria belum pernah melihat wajahnya, minimal saksi harus melihat wajahnya. Atau ada pendapat lain yang lebih hati-hati lagi, yang lebih detail lagi, itu yang pertama saksi itu harus tahu namanya, yang kedua harus tahu nasabnya, jadi orang tuanya jelas, keluarganya jelas, dan yang ketiga saksi juga harus tahu dan pernah melihat wajahnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi monggo ingin menggunakan manhaj yang mana ya Mas, ingin menggunakan hukum yang mana, jadi bebas ya ini, tapi lebih ringan yang pertama. Kalau enggak, misal akan mungkin ada ya yang anak yang tidak diketahui orang tuanya seperti itu kan, kalau harus tahu nasabnya juga repot juga ya. Ya mungkin cukup untuk video kita kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara dan keluarga teman-teman, agar teman-teman juga bisa mendapatkan amal jariah dengan cara berbagi ilmu. Dan jangan lupa juga jika dari teman-teman ada yang memiliki rekomendasi lain di kitab lain, silakan share ke kolom komentar agar kita juga bisa menambah ilmu. Cukup dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا